Pemirsa yang berbahagia, selain keistimewaan yang Tuhan sediakan bila kita tinggal dalam kerukunan, maka ada hal yang kedua yang disampaikan di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga. Saya baca bagi kita. Kerukunan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Hal yang kedua yang digambarkan oleh pemazmur tentang kerukunan adalah kerukunan itu seperti embun gunung Hermon. Embun ini adalah gambaran daripada hidup di dalam berkat. Sebab setelah disampaikan tentang gunung Hermon, maka ditegaskan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi embun itu selalu mengartikan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tidak satupun daripada pemirsa yang tidak ingin diberkati. Semua kita beribadah, kita bekerja, kita mengerjakan fungsi dan tanggung jawab kita dengan sebuah tujuan agar Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita. Dan rupanya kerukunan ini digambarkan juga seperti embun, yaitu seperti berkat. Ketika Ishak, anak perjanjian, hendak melepaskan berkat yang dia terima kepada anaknya, maka Ishak melepaskan berkat berupa embun. Saya bacakan bagi kita dalam Kejadian pasal yang ke-27, ayat yang ke-28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Jadi embun itu bicara tentang berkat yang bukan pas-pasan, tetapi berkat yang berlimpah-limpah. Nah, berkat ini diberikan oleh Ishak kepada anaknya Yakub. Padahal Yakub bukanlah seorang anak sulung. Pada peristiwa itu, Alkitab menceritakan bahwa ibu daripada Yakub, yaitu Ribka, dia beritahukan kepada Yakub supaya Yakub bisa memohon berkat kepada ayahnya, karena ayahnya kondisinya sudah tidak bisa lagi melihat. Dia berkata, pakailah jubah supaya kulitmu seperti abangmu, dan kemudian mintalah berkat. Aku akan menyediakan makanan kesukaan daripada ayahmu, dan mintalah berkat daripadanya. Ketika itu Yakub datang, lalu kemudian dia memberi makan kepada ayahnya, makanan yang menjadi kesukaan ayahnya, dan kemudian Yakub memohon berkat. Dan Ishak melepaskan berkat, yaitu embun. Setelah peristiwa itu, beberapa saat kemudian, maka Esau datang untuk meminta berkat kesulungan. Dia juga memasak sebuah hidangan kesukaan ayahnya. Tetapi ayahnya berkata, saya sudah melepaskan semua berkat kepada yang sebelumnya. Adikmu telah mencuri apa yang menjadi milikmu atau warisan berkat kesulungan yang seharusnya engkau terima. Dan waktu itu Esau begitu marah. Dia berikhtiar untuk membunuh saudaranya, adiknya Yakub ini. Sehingga Yakub harus melarikan diri. Menjadi orang asing. Meninggalkan rumah orang tuanya. Tetapi pemirsa yang terkasih, berkat yang sudah dia terima, yaitu embun itu, membuat walaupun dia ada di negeri asing, Tuhan tetap memberkati perjalanan kehidupannya. Dicatat di dalam Alkitab, Yakub 10 kali upahnya itu diubah oleh mertuanya, yang juga adalah tuannya. Yakub bekerja kepada mertuanya, tetapi mertuanya 10 kali mengubah upahnya. Tetapi apa yang terjadi? Itu tidak membuat Yakub hidup dalam kekurangan. Dia memiliki begitu banyak kelimpahan. Tuhan memberkati 12 anak buat kehidupannya. Harta benda, kambing, domba, berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkat yang bersumber dari Tuhan tidak akan bergantung kepada keadaan di sekeliling kehidupan kita. Dan diceritakan juga kemudian, ketika Yakub hendak menurunkan berkat bagi anak-anaknya, maka Yakub melepaskan sebuah berkat yang ditujukan kepada Yusuf. Kali ini juga hal yang sama. Yusuf bukanlah anak sulung dari Yakub, tetapi dia mendapat berkat kesulungan. Dan berkat itu adalah, saya baca dalam Ulangan pasal 33 ayat yang ke-13. Ulangan 33 ayat 13. Tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. Berkat yang sama, yaitu embun dari langit, diberikan kepada Yusuf. Yusuf di dalam kisah, di dalam Alkitab kita tahu ceritanya.
Dia juga ketika dia masih remaja, karena saudara-saudaranya cemburu kepada dia, maka mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dan orang Ismail ini membawa Yusuf ke Mesir. Dan Yusuf ada di tempat, di pasar budak, dibeli oleh seorang, kemudian dipekerjakan di dekat istana sebagai salah seorang hamba daripada pegawai istana. Yusuf bekerja dengan baik, tetapi keadaan yang buruk terjadi atasnya. Dia difitnah sehingga harus dimasukkan ke dalam penjara tanpa vonis, tanpa pengadilan. Artinya tidak ada harapan bagi dia untuk bisa keluar. Tetapi berkat kesulungan berupa embun dari langit ini tersedia buat kehidupan daripada Yusuf. Yusuf akhirnya diubah dari seorang narapidana dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan. Dia dapat menafsirkan mimpi daripada Raja Firaun. Dan ketika itu Firaun mengangkat dia menjadi raja bagi daerah Mesir dan sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang terjadi pada waktu kita bersedia untuk tinggal di dalam kerukunan. Tuhan menyediakan berkat dan juga Tuhan menyediakan keistimewaan buat kehidupan kita. Tetapi untuk bisa hidup dalam kerukunan, maka ada harga yang kita juga harus sadari bersama-sama. Yusuf, ketika Tuhan telah memberkati Yusuf dengan anak-anak, maka Yusuf memberi nama kepada kedua anaknya. Di dalam Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Lalu ayat yang ke-52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Anak yang kedua, Yusuf beri nama Efraim, yang artinya Tuhan membuat aku memiliki anak di tempat atau di negeri kesengsaraanku. Di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut double fruitfulness, yaitu berkat berlipat kali ganda. Berkat yang limpah Tuhan berikan kepada Yusuf melalui anaknya yang kedua. Tetapi anaknya yang pertama itu menggambarkan apa yang merupakan sikap daripada Yusuf ketika dia berhadapan dengan kesukaran-kesukaran dan perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang dia alami. Manasye, anak yang pertama, itu artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Lupa atau dia melupakan hal-hal yang buruk di masa lalu merupakan kunci untuk boleh menikmati kehidupan di dalam kerukunan. Dalam hidup ini terkadang kenyataan tidak begitu baik buat hidup kita. Dunia ini seperti tidak adil buat kehidupan kita. Tapi pada waktu seorang bersedia melupakan ketidakadilan, perlakuan-perlakuan yang buruk, maka Tuhan sedang membawa dia untuk bisa masuk kepada janji berkat berlimpah-limpah, double fruitfulness dalam hidup kita. Renungan kita hari ini, Tuhan mau kita mengingat kerukunan akan menghasilkan keistimewaan. Kerukunan akan menghasilkan berkat. Bagaimana kita bisa memiliki kerukunan? Kerjakanlah peran masing-masing dengan sungguh-sungguh. Dan hal yang kedua, berikanlah pengampunan. Lupakanlah hal-hal yang buruk. Bila tahun 2017 atau tahun-tahun yang lampau ada banyak hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, mari kita lupakan dan mari jalani terus kehidupan kita mengejar kerukunan karena berkat yang berlimpah-limpah Tuhan sediakan pada waktu kita bersedia hidup dalam kerukunan. Saya berdoa kerukunan menjadi milik semua pemirsa yang berbahagia. Amin.